Titin Parlianti histeris hingga jatuh pingsan saat Hakim Mahkamah Agung menolak yang diajukan 7 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Rete semuanya, apa kabarnya? Semoga semua selalu sehat-sehat saja. Jangan lupa ngopi. Baik warga Rete semuanya, pada hari ini Selasa 17 Desember 2024, kembali saya akan coba memberikan informasi terkait mengenai PK 7 terpidana kasus Vina dan Egy Cirebon, di mana ada seorang wanita tangguh yang dari tahun 2016 tetap kekeh dan konsisten membela para terpidana, khususnya Saka Tatal, dan sampai saat ini pun beliau masih tetap setia membela wong cilik. Akan tetapi kemarin di saat mendengarkan pengumuman hasil PK yang disampaikan oleh Humas MA yang menyatakan bahwasanya PK 7 terpidana ditolak, beliau sedih, beliau sangat terpukul sehingga tidak bisa menahan emosi dan amarahnya, dan akhirnya beliau pun tak berdaya dan jatuh pingsan. Saya sempat mendapatkan video terkait mengenai pingsannya pengacara itu Ibu Titin, ya. Ibu Titin Aprilianti ya namanya ya. Ya, mudah-mudahan benar. Kita saksikan video yang berikut ini. Titin Parlianti histeris hingga jatuh pingsan saat Hakim Mahkamah Agung menolak yang diajukan 7 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Egy. Pengacara terpidana Jaya Sudirman ini hingga harus digotong. Perasaan kecewa juga dirasakan keluarga ketujuh terpidana Eko Ramdhani, Rinaldi Aditya, Eko Sandi, Jaya Sudirman, Hadi Saputra, serta Supriyanto. Para kerabat yang menonton bersama putusan MS di salah satu hotel dengan tim kuasa hukum Peradi mencoba saling menguatkan. Keluarga menyerahkan upaya hukum selanjutnya kepada tim kuasa hukum. Kecewa iya, tapi kita serahkan kepada pengasar aja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Itulah tadi video yang saya dapat dari media elektronik ya. Sangat terpukul ya Ibu Titin ya. Beliau adalah pembela yang sangat luar biasa. Perjuangan beliau dari masa terpidana sampai terus berjalannya 2024 ini, beliau pun masih tetap konsisten membela. Mari sama-sama kita doakan semoga Ibu Titin selalu sehat dan diberikan panjang umur dan dimudahkan segala urusannya, dan semoga pembelaan beliau terkait mengenai harapan beliau untuk PK ini Allah kabulkan ya, Yang Maha Kuasa kabulkan ya. Karena banyak para pengamat, banyak para pengacara yang menyampaikan bahwasanya ini masih banyak yang janggal ya terkait mengenai hasil PK yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Ada satu lagi video yang sangat-sangat menyentuh di hati saya ya, di saat tim pengacara yang diketuai oleh Bapak Bongso ya. Pak Bongso ini menyambangi LP, di mana 7 narapidana berada di sana untuk menyampaikan hasil PK tersebut. Dan hasil dari pertemuan mereka, apa yang disampaikan oleh 7 terpidana, Bapak Bongso itu menyampaikan perjuangannya belum berakhir. Masih ada
pengajuan garasi, amnesti, dan lain-lain, termasuk juga PK 2, 3, dan seterusnya, yang akan diajukan, yang ditawarkan untuk amnesti, garasi, disampaikan 2 kali kepada 7 terpidana. Mereka dengan melontarkan kalimat dengan mengatakan bahwasanya lebih baik kami mati dan menjadi bangkai di dalam LP ini daripada kami harus mengakui apa yang tidak kami perbuat sehingga kami mendapatkan garansi ya. Nah, itulah pernyataan dari 7 terpidana, tetap konsisten bahwasanya jika mau mendapatkan garansi berarti mereka mengakui akan kasus tersebut. Makanya 7 terpidana tersebut tetap tidak mau mengajukan garasi. Akan tetapi mereka tetap mengharapkan perjuangan para tim kuasa hukum mereka untuk terus memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan yang sebenar-benarnya. Untuk menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Wongso, inilah konferensi pers beliau di depan LP Cirebon. Kita saksikan videonya berikut ini. Hukum, mereka katakan iya dan mereka masih ingin bersama-sama dengan kami memperjuang. Dari situ baru kami jelaskan beberapa hal langkah yang akan kita bisa lakukan, langkah hukum. Perlawanan ini tentu harus perlawanan hukum, bukan perlawanan dari sisi lain. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan atau langkah hukum yang bisa kita lakukan ya secara konstitusional yang diamankan undang-undang kita, yaitu mulai dari gerasi, mulai dari abolisi, mulai dari terus kepada amnesti, ya, PK 2, 3, dan juga upaya hukum lain bisa kita lakukan. Kami ketika sampaikan syarat-syarat garasi itu salah satunya harus memuat pengakuan bersalah bahwa mereka melakukan tindakan itu. Satu jawaban yang kami dapatkan dari mereka. Mereka katakan, Pak, kami lebih baik busuk mati sampai di penjara, sampai busuk di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang kami tidak lakukan. Intinya untuk melakukan langkah gerasi mereka sudah menutup diri. Sampai 2 kali tadi saya bertanya kepada terpidana, apakah yakin tidak mau melakukan langkah gerasi yang salah satu syaratnya adalah untuk apa? Mengaku melakukan tindak pidana yang dimaksud. Mereka katakan tidak, Pak, kalau langkah itu kami tidak mau. Jadi tersisa kepada alternatif hukum lain yang akan kami coba lihat setelah kami membaca pertimbangan-pertimbangan lewat putusan yang kami akan segera urus ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi demikian teman-teman, bagi masyarakat tadi juga kami himbau kepada para terpidana, mereka jangan terprovokasi, jangan melakukan langkah-langkah yang berlawanan dengan hukum, menimbulkan masalah baru. Tentu mereka harus menerima ini, suka tidak suka, pahit dan sedih. Tentu kami pun sebagai manusia, kami juga sedih, kami juga kecewa, tapi kami tetap harus kuat. Kalau kami larut dengan kekecewaan dan kesedihan bersama dengan mereka, siapa yang mau mengangkat mereka? Oh iya. Itu yang ini ya. Kalau ditanya hati kami menjerit. Kalau ditanya hati kami menangis, kami juga manusia, punya perasaan. Tentu hati kami juga apa? Menangis. Kami semua ini pasti akan berteriak dan menangis, tapi apa boleh buat? Ya, majelis yang Pak bisa gambarkan suasana di dalam, Pak? Suasana di dalam ya kami tadi menyampaikan memberikan waktu kepada mereka untuk apakah ada hal yang mereka mau sampaikan ya. Tapi kami pastikan bahwa kami tim hukum Pradi masih tetap bersama dengan mereka, bersama juga dengan perjuangan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Ini ada Kang Undang ya.
salah satu sekretaris beliau, ya, sekretaris pribadi dari Kang Dedi, bersama dengan kita ngawal, kita ikutin semua untuk memberikan support kepada kita, bahwa kita pastikan Kang Dedi tidak diam, kita pun berjuang bersama-sama dengan tim hukum yang ada. Begitupun Profesor Dr. Otto Hasibuan, ya, walaupun beliau mau Menko, masyarakat sekalian, jangan berharap bahwa dengan Bang Otto menjadi Wamenko maka dia bisa mempengaruhi keputusan di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah judikatif, ya, sedangkan Bang Otto adalah eksekutif. Ya, beliau ini tidak bisa mencampuri keputusan dari judikatif karena ini adalah dua lembaga yang terpisah. Banyak netizen, banyak masyarakat yang bertanya, Bang Otto Wamenko, Kang Dedi Gubernur, apa yang bisa dilakukan? Beliau berdua ini ada di eksekutif. Ya, tentu kita akan lihat apa yang bisa kita kawal dari sisi pemerintahan. Kita akan minta penjelasan apakah kita nanti dalam waktu dekat apapun langkahnya, termasuk ke menghadap beraudiensi dengan Komisi 3 DPR RI, kita akan bertemu dengan Kapolri, mungkin kita akan beraudiensi dengan Kapolri, kita akan beraudiensi dengan Bapak Menko Polkam, gitu kan? Kita akan beraudiensi dengan Presiden, mungkin kita akan kirim surat, lakukan apapun. Tim hukum ini kami akan cari, coba berbicara. Sesudah hasil pertemuan-pertemuan dengan beliau-beliau inilah kami akan menentukan langkah apa yang cocok untuk kita akan lakukan. Kami pasti akan bergerak terus, ya. Kami akan terus mengawal kasus ini. Demikian ya, teman-teman ya. Oke ya, yuk, makasih. Warga Rete yang baik hati dan selalu dimuliakan oleh Allah. Itulah tadi yang disampaikan oleh Bapak Jutek Bongso di depan LP Kosambi, ya, LP Kosambi Cirebon, terkait mengenai pertemuan mereka tim kuasa hukum dengan 7 terpidana kasus Vina. Dan selanjutnya, yang tidak asing bagi kita semuanya mungkin yang menyaksikan berita kasus Vina Cirebon ini, ada pengacara yang saat itu beliau membela Peggy Setiawan, yaitu Bang Tony. Bang Tony memberikan statementnya terkait mengenai hasil PK. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang beliau sampaikan terkait mengenai PK ini. Inilah videonya. Putusan PK 7 terpidana dan 1 mantan terpidana hari ini 16 Desember 2024, di mana amar putusan PK itu tolak, ya, menolak PK para terpidana. Nah, kemudian saya memperhatikan penjelasan dari pejabat Mahkamah Agung yang menerangkan bahwa penolakan PK dikarenakan Majelis Hakim PK tidak menemukan kekeliruan hakim pada tingkat judak fakti. Arti judak fakti itu pada tingkat pengadilan tingkat pertama, maupun judak juris. Judak juris itu artinya pada tingkat banding dan tingkat kasasi, ya, tidak menemukan kekeliruan hakim dan kehilapan yang nyata, sehingga, ya, menolak PK-nya. Kemudian yang kedua, tidak nopum yang diajukan menurut penjelasan pejabat Mahkamah Agung itu bukanlah bukti baru sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263, ya, ayat 2 KUHP. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu, ya, jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya, ya, saya nggak tahu nih kan. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kekeliruan, tidak ditemukan kekeliruan, oh, saya tidak sependapat. Saya getol mempelajari, ya, putusan 8 terpidana itu, dan ada kekeliruan hakim itu. Hanya saja waktu itu kekeliruan hakim itu ada batas waktunya. Kalau saya berpendapat diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung, kekeliruan hakim itu, ya, apabila PK dengan alasan kekeliruan kehilapan hakim diajukan paling lama 6 bulan atau 180 hari sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Itulah tadi video yang disampaikan oleh pengacara Bang Tony yang sempat bersitegang dengan Bang Pitra, ya, Pitra Ramadoni, ya, sempat bersitegang dengan pengacara-pengacaranya Pak Pol, Pak Rudiana,
sempat beliau itu dibully dengan pengacara kampung, tapi perjuangan beliau yang dibela ternyata berhasil. Itulah beberapa video yang dapat saya gabungkan, saya informasikan, saya berikan informasinya terkait mengenai PK. Kita nantikan apa yang akan langkah-langkah selanjutnya oleh tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Bang Jutek Bongso, diketuai oleh Bang Oto Hasibuan. Apakah akan melanjutkan PK kembali atau akan mereka akan berdiskusi terlebih dahulu dengan para keluarga besar. Semoga kebenaran, keadilan itu masih ada di rakyat Indonesia yang sangat kita cintai ini, di rakyat kecil, di masyarakat. Karena jika keadilan di masyarakat itu sudah tidak ada, maka akan kemana lagi kita berharap untuk mendapatkan keadilan tersebut. Semoga video ini bermanfaat untuk warga Rete semuanya. Saya sangat mengharapkan untuk support dan dukungannya dengan cara support channel Rete TV channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Semoga warga Rete semuanya selalu sehat-sehat saja. Terima kasih atas semuanya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita nanti dengan video selanjutnya. Jangan lupa ngopi. Terima kasih sudah nonton video Rete TV channel ya guys, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya guys, subscribe ya guys, subscribe ya guys, subscribe.